apakah ada, saya pernah dengar ada profesi yang high risk juga terhadap HIV dan AIDS gitu. Apakah ada memang seperti itu atau kita memang memperlakukan aturan dan perlakuan itu memang sama untuk seluruh profesi atau perusahaan, jenis perusahaan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita masih bisa satu pertanyaan lagi sebelum dijawab. Saya kembali ke IPB. IPB ada pertanyaan? IPB 1? IPB 2? Tidak ada. Ada IPB? Tidak ada? Oh, kalau tidak ada ke Binus, masih ada pertanyaan? Binus, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Tadi mungkin sama dengan yang diusul, saya ingin bertanya ke Ibu Yanti. Kalau tidak salah tadi dari tahun 2003 Ibu sudah mengetahui mengidap HIV. Kemudian sampai dengan saat ini obat yang dikonsumsi itu apakah sudah menghasilkan indikasi adanya penurunan dari jumlah virus dan seterusnya seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Jubair. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. 3 pertanyaan kita persilakan Bu Evo dan Yanti untuk menjawab, silakan. Iya, kembali pertanyaannya juga bagus-bagus sekali ya. Ini banyak untuk Mbak Yanti karena memang Mbak Yanti yang nanti yang mengalami ya mengenai ARV. Saya akan jawab mengenai profesi. Apakah ada profesi yang high risk? Jadi tidak ada kita sebut profesi yang high risk ya, semua kita beresiko kalau, nah itu tadi, kalau kita pernah melakukan hubungan seks yang tidak aman, kita pernah misalnya mendapatkan donor yang kita tidak pasti bahwa darah itu di screening, kita pernah mendapatkan berperilaku sebagai pengguna narkoba suntik. Nah, hal-hal seperti itulah ya. Jadi siapa saja, tidak ada profesi tertentu. Oh, misalnya apakah dokter, apa perawat, atau kemudian ditambang. Nah, hanya saja kita kenal yang tadi namanya yang berisiko itu adalah 4M, yaitu mobile man with money in the macho environment. Jadi siapa saja yang ada di sana kita kategorikan sebagai resiko. Nah, Mbak Yanti akan menjawab yang lain-lainnya. Terima kasih Bu Ifredia. Terima kasih teman-teman. Tadi ada dari yang bertanya tentang berapa lama ARV ya. Bukan tahun 2003 tapi 2002. Jadi saya tes 2002 akhir. Begitu tes langsung masuk terapi ARV karena penurunan berat badan saya sekitar kurang lebih hampir 10% dari waktu itu. Saya dari berat badan 55 mungkin sekitar 50 ya, 50 kurang, jadi agak kurus, gemukan dari ini tapi agak kurus lagi waktu itu. Sehingga waktu itu saya masih bekerja juga, belum buka status dengan perusahaan, sudah buka status dengan perusahaan, artinya dia membiayai. Saya langsung konsul dengan dokter yang merawat suami saya, yang merawat saya sampai sekarang juga. Langsung dia memberikan obat karena ditanya ada yang mendukung, ada yang mensupport obat-obatan, ada, perusahaan saya akan membayar separuh harga dok. Lalu beliau menyarankan untuk langsung mulai terapi dan CD4 saya waktu itu sekitar 250. Tapi jumlah virus yang dalam tubuh saya sangat banyak, hampir 1 juta lebih kopi. Karena ada syarat-syarat teman-teman dengan HIV untuk minum obat, dia CD4-nya di bawah 250 saat itu, dan sekarang sudah diperbaiki oleh WHO menjadi 350, dan pada saat itu juga virolut di atas 50.000 kopi dia harus minum obat, dan saya sudah sampai 1 juta lebih. Nah pada saat itu saya dapat obat dosis 2, karena belum diketemukan banyak jenis obat tahun 2002 yang masuk ke Indonesia. Mungkin di luar negeri sudah, tapi di Indonesia belum. Karena tahun itu masih sangat kental diskriminasi dan sangat tidak terlihat berapa banyak jumlah orang dengan HIV. Tidak ada data juga dan masih sangat sedikit waktu itu. Tahun 2002 saya masih bekerja waktu itu dan saya masih langsung konsumsi waktu itu. Kemudian obat yang saya minum punya efek samping juga. Sebelum saya dikeluarkan dari pekerjaan, saya pernah masuk ke rumah sakit karena efek dari obat itu menjadi anemia.
karena ada beberapa jenis obat yang menjadi anemia, alergi dan sebagainya, mual-mual. Tapi tidak semua orang mengalami. Kebetulan saya mengalami anemia, dirawat di rumah sakit 1 minggu. Saya punya asuransi, tapi saya tidak mengcover asuransi karena dalam klaim asuransi di sana bilang bahwa orang dengan HIV tidak bisa diklaim. Saya takut karena takut takut nanti kemudian akhirnya kasus saya menjadi booming kan, akhirnya perusahaan tahu, akhirnya gitu kan, banyak teman-teman tahu dan sebagainya. Akhirnya saya pikir sudah saya keep, saya tidak mengambil, seharusnya menjadi hak saya masuk rumah sakit untuk dirawat. Lalu kankernya itu sejak kapan? Saya merasa ada kanker itu sejak saya masuk kuliah tahun 2007 kalau nggak salah ya. Saya mulai paham dengan pembelajaran genogram waktu itu. Jadi dosen memberikan tahu, memberi pembelajaran bahwa genogram itu suatu melihat struktur dari keluarga, di sana ada terlihat penyakit maupun dan perkembangan dan IQ sebagainya lah ya. Teman-teman sudah paham. Saya mulai menyadari bahwa dalam tubuh saya ada satu hal yang lain. Saya pikir saya bisa berdiet gitu kan, mengurangi makan lemak dan sebagainya, ternyata tidak menjadi tidak bisa mengecilkan kanker dalam tubuh. Karena ternyata yang bisa membesarkan kanker itu ternyata stres. Karena saya banyak pekerjaan, akhirnya saya mulai stres ya, biaya kuliah lah ya. Pasti tugas-tugas kuliah sangat banyak, kemudian tugas organisasi, mengatur teman-teman dan sebagainya lah. Akhirnya tahun 2011 itu saya baru menyadari dia sudah membesar, dan saya ketemu dengan dokter, saya kanker payudara, ketemu dengan dokter, langsung dokter bilang, oke, Kat, langsung Anda siap operasi, siap, semua siap saya hadapi, langsung operasi, semua jalan beres, dan akhirnya siap, saya tidak pikir panjang, pokoknya saya mau hidup, saya pikir itu ya, akhirnya semua berjalan dengan baik, puji Tuhan. Lalu ada lagi beberapa yang hubungannya dengan ARV mungkin ya. Apakah kanker hubungan dengan ARV? Saya rasa tidak ya. ARV justru dia meningkatkan kekebalan tubuh. Kanker karena akibat bisa juga, tadi Prof. Jubairi menjelaskan bahwa kekebalan tubuh menurun, infeksi akan timbul macam-macam, antara lain kanker. Itu dia, kanker terjadi pada diri saya. Sehingga kalau orang bilang, oh HIV dengan kanker, udah pasti, jelas. Antara lain dengan keturunannya mungkin. Karena saya juga sebagian besar keluarga saya mengidap kanker meninggalnya. Lalu orang dengan HIV dukungan apa sih yang sangat dibutuhkan bagi saya atau teman-teman? Saya tanya juga beberapa teman, apa sih sebenarnya dukungan? Ya pasti bilang materi dong nomor 1, ya enggak? Tapi mana bisa orang memberikan dukungan materi? Enggak. Kemudian kita lihat juga disusun kembali, asesmen kembali, ternyata dukungan yang paling utama diterima. Kalau saya diterima oleh Anda dan teman-teman, saya bisa bekerja, bisa apalah yang bisa saya, artinya inspirasi atau kekuatan yang saya miliki, saya bisa apresiasikan gitu kan. Kemudian kalau dibilang kebutuhan apa ya, rata-rata pasti materi, tapi yang jelas justru dukungan dengan saya diterima, dengan Anda menerima saya bahwa HIV biasa aja, sama lu sama gue gitu kan. Saya rasa teman-teman dengan HIV akan semakin mudah bersaing dengan Anda, ya kan? Kemudian ada perbaikan dari setelah minum obat. Ya pasti ada perbaikan. Dari dulu CD4 saya 250, kemudian saya terapi sampai virus saya tidak terdeteksi. Kemudian CD4 saya sampai 800 pernah. Saya kemo itu terakhir saya CD4-nya 800 dan virus tidak terdeteksi. Saya bisa menjalankan kemo sehingga. Nah terakhir saya setelah kemo, berhenti kemo, CD4-nya 40. Dan kemudian tensi darah saya sangat rendah. Saya pikir saya sudah mati dengan 50 sampai 10 teman-teman. Bisa dibayangkan semua saya masuk dalam halusinasi suatu keadaan yang nyata dan yang tidak nyata. Surga dan neraka saya alami ya. Artinya saya dibawa ke suatu tempat yang waduh sangat indah. Kemudian dibawa ke suatu tempat, waduh ini suatu perjuangan yang harus saya hadapi. Karena saya melihat ternyata orang-orang yang membutuhkan saya masih ada gitu. Artinya tenaga saya masih dibutuhkan. Dengan dukungan teman-teman, karena teman-teman mau menerima saya juga ya. Ternyata saya dibawa ke tempat yang pemukiman kumuh, di tempat orang miskin yang sangat miskin, lebih miskin dari saya. Di tempat sebuah pengemis yang sangat gersang, luar biasa.
Kemudian setelah saya pengobatan, saya tetap minum ARV teratur. Dan sekarang CD pulse saya sudah mulai naik, 360. Nah, saya belum coba untuk tes PL karena nanti mungkin mudah-mudahan setelah ini saya akan coba lihat bahwa beberapa ternyata PL saya sudah mulai baik lagi. Artinya sudah mulai tidak terdeteksi kemungkinannya. Saya rasa itu. Lalu masih ada lagi? Ya, saya rasa itu teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Evo maupun Yanti. Kita akan akhiri sesi hari ini. Dan sebelum kita akhiri, ini ada beberapa pesan yang harus diperhatikan. Yang pertama tadi tugas PR yang sudah diberikan mohon segera dikumpulkan karena itu merupakan prasyarat untuk ujian. Kemudian berikutnya adalah Dr. Suwarto Kosen yang seharusnya membawakan materi tentang rokok itu berhalangan sehingga akan dijadwalkan kembali pada tanggal 29 Maret yang akan datang. Dan kepada mahasiswa yang masih ada pertanyaan, seperti biasa bisa ditanyakan melalui Skele. Terima kasih semuanya dan kita aplaus untuk Bu Evo dan Bu Yanti. Makasih. Makasih. Yanti, makasih.